Halo sahabat Indonesia, yuk kita cari tahu tentang fakta-fakta yang ada di dunia ini. Kali ini, Arus Balik akan membahas tentang penyebab runtuhnya rezim Orde Baru. Orde Baru atau yang kita kenal dengan Orba merupakan masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998. Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia bisa dikatakan mengalami masa kejayaannya. Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan. Sayangnya, kekayaan tersebut dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Puncaknya, pada pertengahan 1997 ketika Indonesia diterpa krisis moneter, hingga berakhir pada 1998, kekuasaan Orde Baru runtuh setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dalam buku sejarah Indonesia Modern 1200-2008, karya Meryl Calvin, runtuhnya rezim Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Krisis Asia yang dimulai dari Thailand menghantam Indonesia. Rupiah yang selama ini berada dalam kisaran 2.500 rupiah per US dollar merosot. Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9%. Bank Indonesia mengaku tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Dan pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level 17.000 rupiah per US dollar atau kehilangan 85%. Kondisi ini membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Respon pertama pemerintah terhadap krisis ekonomi adalah dengan diumumkannya reformasi. Namun, proyek-proyek prakroni dan keluarga masih dilindungi. Perjanjian dengan IMF pada 1997 mengakibatkan 16 bank tutup. Hanya 2 bank milik keluarga dibuka kembali. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi. Akibat kondisi yang dialami Indonesia saat itu, muncullah tanggapan dari beberapa kalangan, salah satunya mahasiswa, dengan melakukan demonstrasi besar-besaran. Pada Mei 1998, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di beberapa daerah. Hingga pada 12 Mei, 4 mahasiswa tertembak saat melakukan demonstrasi di depan kampus Trisakti. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan demonstrasi yang semakin marak. Demonstrasi yang terjadi berujung dengan kerusuhan massal, terjadi pembakaran dan penjarahan. Soeharto kemudian mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden. Mundurnya Soeharto sebagai presiden menandakan munculnya era reformasi. Dalam beberapa referensi, penyebab jatuhnya rezim Orde Baru sangat kompleks, mulai dari krisis moneter, hutang luar negeri, penyimpangan UUD, pola pemerintahan terpusat, problem politik, krisis kepercayaan, tragedi Trisakti, kerusuhan di banyak kota besar, konflik sosial, hingga diskriminasi. Itulah sedikit banyak penyebab runtuhnya rezim Orde Baru. Semoga bermanfaat dan terima kasih.